Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait materi sedimentasi. Nah, untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Amelia Yunia Yahya, nomor absen 3. Saya Farina Jelina Farika, nomor absen 9. Saya Clara Bina Haryati, absen 7. Baik, kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses di mana partikel-partikel padat yang tersuspensi di dalam suatu cairan akan turun dan mengendap ke dasar akibat gaya gravitasi. Jadi intinya itu partikel yang lebih berat dari cairannya akan secara alami bergerak ke bawah membentuk lapisan endapan. Nah, sementara cairan di atasnya menjadi lebih jernih. Nah, tujuan dari sedimentasi sendiri yaitu yang pertama memisahkan padatan dari cairan. Ini tujuannya itu paling utama dalam pengolahan air. Nah, kita tidak ingin lumpur atau partikel padat itu ikut terbawa di dalam air yang akan digunakan. Nah, yang kedua itu ada menjernihkan air. Setelah padatan mengendap, kualitas visual air meningkat drastis. Air yang semula keruh ini bisa menjadi jauh lebih jernih. Terus yang ketiga, mengurangi kandungan partikel dan lumpur. Ini penting karena kandungan padatan yang tinggi bisa merusak peralatan, mengganggu ekosistem, atau membahayakan kesehatan. Yang keempat yaitu mendukung proses pengolahan berikutnya. Sedimentasi ini biasanya bukan proses akhir, tapi sedimentasi itu tahap awal yang menyiapkan air agar proses lanjutan seperti filtrasi atau disinfeksi bisa berjalan lebih efektif. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adanya prinsip kerja sedimentasi. Nah, sedimentasi itu didasarkan dengan pemisahan partikel padat dari cairan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi, partikel yang ukurannya jauh lebih besar, dia akan mengendap ke dasar terlebih dahulu. Sedangkan nantinya itu akan terdapat cairan jernih yang berada di bagian atas, dan proses ini itu dipengaruhi oleh ukuran dan massa jenis partikel serta viskositas cairan. Nah, untuk ukurannya itu, jika ukurannya partikel jauh lebih besar, dia akan mengendap terlebih dahulu atau turun ke dasar terlebih dahulu. Dan juga massa jenis yang lebih besar, dia akan turun terlebih dahulu. Nah, untuk viskositas cairan yaitu kekentalan pada cairan. Jadi, jika cairan itu semakin kental, dia itu akan lebih lambat untuk mengalami proses sedimentasi atau turun terlebih dahulu. Next. Oke, sekarang kita lihat bahwa sedimentasi itu tidak hanya satu jenis. Ada 4 jenis dan masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda tergantung kondisi airnya. Yang pertama yaitu sedimentasi diskrit. Ini adalah tipe paling sederhana karena setiap partikel mengendap secara mandiri tanpa dipengaruhi partikel lain di sekitarnya. Ukuran, bentuk, dan massa jenisnya tetap konstan dari awal sampai partikel menyentuh dasar. Contoh paling mudah adalah pasir pasar yang jatuh ke dasar sungai. Itu kan tiap butirannya bergerak sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu sedimentasi flokulen. Sedimentasi flokulen berbeda dengan sedimentasi diskrit. Di sini partikel-partikel halus saling tarik-menarik dan bergabung membentuk gumpalan yang disebut flok. Nah, semakin besar flok terbentuk, maka semakin cepat ia mengendap. Inilah mengapa dalam pengolahan air sering ditambahkan bahan kimia koagulan, yaitu untuk mempercepat proses penggabungan partikel ini. Next, yang ketiga yaitu ada sedimentasi zona yang dimana terjadi ketika konsentrasi partikel cukup tinggi sehingga semua partikel mengendap bersama-sama secara massal, bukan satu persatu. Yang menarik, terbentuk batas zona yang sangat jelas antara lapisan lumpur yang turun dengan lapisan cairan besi di atasnya. Ini sering terlihat pada proses pengolahan lumpur aktif
di instalasi pengolahan air limbah. Dan yang keempat yaitu sedimentasi kompresi. Ini adalah tahap akhir dari proses pengendapan. Endapan yang sudah menumpuk di dasar akan menerima beban dari partikel-partikel di atasnya, sehingga lapisan lumpur itu terperas dan termampatkan. Kadar airnya akan berkurang secara bertahap dan mengendap menjadi semakin padat. Next. Nah, supaya kita bisa merancang sistem sedimentasi yang efisien, kita perlu tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitasnya. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Nah, semakin besar ukuran partikel, maka semakin cepat ia mengendap. Ini sesuai dengan hukum Stokes yang menyatakan bahwa kecepatan pengendapan berbanding lurus dengan kuadrat diameter partikel. Artinya, partikel yang 2 kali lebih besar akan mengendap 4 kali lebih cepat. Yang kedua yaitu massa jenis partikel. Partikel yang massa jenisnya jauh lebih besar dibanding cairan akan mengendap lebih cepat. Sebaliknya, jika massa jenis partikel mendekati massa jenis cairan, partikel cenderung melayang dan sulit mengendap. Yang ketiga yaitu viskositas cairan. Viskositas adalah ukuran kekentalan cairan. Nah, semakin kental cairan, maka semakin besar hambatan yang dialami partikel saat bergerak ke bawah, sehingga pengendapan menjadi lebih lambat. Yang keempat yaitu temperatur. Temperatur berkaitan langsung dengan viskositas. Ketika suhu naik, viskositas cairan akan turun. Cairan menjadi lebih encer dan sehingga partikel dapat bergerak lebih bebas dan mengendap lebih cepat. Ini berarti suhu lingkungan pun ikut memengaruhi kinerja bak sedimentasi. Yang kelima yaitu kecepatan aliran. Aliran yang terlihat deras atau turbulen dapat mengangkat kembali partikel yang sudah mulai mengendap. Oleh karena itu, bak sedimentasi dirancang agar aliran di dalamnya bersifat linear, tenang dan teratur supaya partikel punya waktu yang cukup untuk turun ke dasar. Yang keenam yaitu konsentrasi partikel. Nah, jika konsentrasi partikel terlalu tinggi, partikel-partikel akan saling berdesakan dan mengganggu satu sama lain saat mengendap. Kondisi ini memperlambat proses pengendapan secara keseluruhan dan perlu diperhitungkan dalam desain sistem. Jadi sedimentasi itu bukan sekedar membiarkan partikel jatuh ke bawah, ada banyak variabel yang perlu kita kendalikan agar proses berjalan optimal. Gitu. Next. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme sedimentasi. Nah, di situ terdapat gambar untuk mekanisme sedimentasi. Jadi ada beberapa zona-zona, yaitu untuk zona A yaitu berupa cairan bening, yang B zona konsentrasi seragam atau yang masih berupa campuran yang homogen, dan yang C yaitu zona ukuran butir tidak seragam, dan D zona partikel padat terendapkan. Nah, untuk yang bagian A itu terlihat masih dalam kondisi awal. Jadi pada kondisi awal, campuran cairan dan partikel padat masih tercampur secara homogen, sehingga belum terpisah secara baik. Seluruh partikel masih tersebar merata di dalam cairan karena proses pengendapan masih belum berlangsung. Nah, untuk yang bagian B, yaitu partikel padat mulai bergerak turun karena adanya gaya gravitasi itu tadi, yang dimana partikel yang ukurannya jauh lebih besar dia akan turun ke dasar terlebih dahulu. Nah, pada bagian A sudah terlihat adanya cairan bening karena jumlah partikel telah semakin sedikit. Kemudian untuk bagian tengah yaitu yang zona B, zona dengan konsentrasi partikel yang masih relatif seragam. Terus ada di zona C yaitu sebagai daerah transisi pengendapan. Jadi daerah yang masih merupakan proses pengendapan atau sedimentasi berlangsung. Untuk yang C yaitu proses sedimentasi mulai berlangsung. Jadi di bagian tersebut pengendapan partikel mulai semakin jelas. Jadi zona A cairan bening itu sudah semakin bertambah tinggi karena partikel yang ukurannya lebih besar dia sudah semakin banyak yang turun ke dasar. Jadi zona C menjadi lebih terlihat akibat adanya partikel dengan ukuran dan
dan kecepatan pengendapan yang berbeda. Nah, pada bagian dasar mulai terbentuk zona D berupa endapan partikel padat. Nah, untuk bagian D yaitu pengendapan mulai mendekati sempurna. Jadi, sebagian besar partikel telah turun ke dasar. Zona A mulai semakin besar dan cairan menjadi lebih jernih dan terlihat lebih jelas. Dan zona C masih ada sebagian daerah partikel yang belum seluruhnya mengendap. Dan untuk di zona D sudah terlihat semakin tebal karena akumulasi partikel padat di dasar wadah mulai semakin banyak. Nah, untuk bagian E sudah menjadi hasil akhir sedimentasi yang terlihat bahwa bagian atas terdiri dari zona A berupa cairan bening, sedangkan seluruh partikel padat telah mengendap di bagian zona D atau di bagian dasar wadah. Nah, pada tahap ini pemisahan antara cairan dan padatan telah terjadi dengan sempurna. Untuk selanjutnya adalah peralatan sedimentasi. Next. Yang pertama adalah bak sedimentasi. Bak sedimentasi adalah wadah atau kolam stasioner tempat air dialirkan dengan kecepatan sangat rendah untuk memberi kesempatan pada partikel tersuspensi mengendap secara alami akibat gaya gravitasi. Nah, untuk desain dan prinsip kerjanya adalah yang pertama mengandalkan waktu retensi hidrolik yang cukup agar partikel mencapai dasar sebelum air keluar dari bak. Yang kedua adalah memiliki 4 zona utama. Yang pertama adalah zona inlet untuk meratakan aliran. Yang kedua adalah zona pengendapan untuk tempat partikel turun. Yang ketiga adalah zona outlet, yaitu mengalirkan air jernih. Dan yang terakhir adalah zona lumpur, tempat penampungan atau endapan di dasar. Next. Yang kedua adalah clarifier. Peralatan sedimentasi yang dilengkapi dengan mekanisme penggerak lumpur otomatis atau SCARPES atau rakes dan beroperasi secara kontinu tanpa henti. Maksudnya itu otomatis gitu. Nah, prinsip kerjanya adalah air keruh masuk melalui bagian tengah atau feed well secara vertikal ke bawah untuk memecah energi kinetik dari cairan. Yang kedua adalah partikel mengendap di dasar tangki yang terbentuk kerucut landai. Yang ketiga adalah lengan penggaruk atau rake arms berputar lambat di dasar tangki untuk mendorong lumpur atau sludge menuju lubang pelepasan di pusat bawah tangki. Next. Nah, yang terakhir adalah thickener. Nah, alat sedimentasi yang secara fisik mirip dengan clarifier tapi memiliki fungsi dan parameter desain yang berlawanan. Nah, prinsip kerjanya adalah flockulasi atau lumpur diberi zat kimia agar menggumpal dan berat. Yang kedua adalah pengendapan. Gumpalan lumpur yang tenggelam ke dasar tangki. Nah, yang ketiga adalah pemerasan mekanis. Pagar pengaduk atau thickener fans berputar lambat memeras air yang terjebak di lumpur agar naik ke atas. Penerapan sedimentasi di industri. Yang pertama adalah pengolahan air dan limbah. Air bersih digunakan sebagai tahap klasifikasi primer untuk air minum guna menghilangkan kekeruhan dan patogen yang tersuspensi. Yang kedua biasanya untuk pengolahan limbah cair. Penerapan pada sistem lumpur aktif atau aktif sludge untuk memisahkan biomasa dari air olahan sebelum dibuang. Yang ketiga, dewatering, pemekatan lumpur sebelum masuk ke filter, press atau insinerator untuk efisiensi biaya energi. Next. Nah, biasanya juga digunakan untuk industri pertambangan. Thickener digunakan secara luas untuk pemekatan konsentrasi mineral dan air tiling atau sisa tambang. Yang pertama,
di pemisahan padatan dengan berat jenis tinggi seperti biji besi, tembaga, dan emas. Yang kedua, daur ulang air proses kembali ke sirkuit pabrik untuk konservasi sumber daya. Yang ketiga, seiring menggunakan bantuan flokulan untuk mempercepat pengendapan partikel abrasi. Yang kedua adalah di industri makanan dan kimia. Sedimen memainkan peran krusial untuk pemulihan produk berharga dan pembersihan zat antara yang pertama, industri makanan untuk kualifikasi jus jeruk, pengolahan whey keju, dan pemekatan ragi. Yang kedua di industri kimia, pemisahan emulsi, minyak dan air, dan pemulihan katalis dari aliran proses. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sedimentasi. Yang pertama, kelebihannya adalah prosesnya sederhana, mekanisme kerja mudah dipahami dan dikontrol karena hanya mengandalkan gaya gravitasi alam. Yang kedua, biaya operasionalnya murah. Harga energi dan biaya perawatan rendah karena tidak memerlukan peralatan mekanisme dan kecepatan tinggi untuk kontinu listrik yang besar. Yang ketiga, skalabilitas tinggi dan mudah diterapkan. Desain alat sangat fleksibel dan dapat diterapkan mulai dari skala laboratorium, baik kecil hingga pengolahan raksasa di industri. Nah, kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan waktu lama. Kecepatan pengendapan partikel bergantung dengan pada alam, sehingga memerlukan waktu tinggal yang berjam-jam dan lama. Yang kedua, kurangnya efektif untuk partikel kecil. Yang terakhir adalah membutuhkan area luas. Karena proses lambat dan volume air yang diolah besar, industri harus menyediakan lahan yang sangat luas untuk membangun bak-bak pengendapan. Yang selanjutnya yaitu penerapan sedimentasi di dunia nyata. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin itu ada di seperti pengolahan air bersih kayak di PDAM gitu ya. Jadi biasanya itu air disalurkan ke bak sedimentasi. Nah, jadi biar partikel-partikel seperti lumpur, pasir, dan partikel padat lainnya itu tuh bisa mengendap ke dasar. Nah, setelah itu akhirnya timbulnya air yang lebih jernih yang nantinya itu akan dialirkan atau dilakukan ke tahap proses selanjutnya seperti filtrasi dan desinfeksi. Nah, proses ini itu memanfaatkan gaya gravitasi sehingga partikel berat turun ke dasar terlebih dahulu untuk membentuk lumpur atau slut. Yang selanjutnya yaitu dampak sedimentasi. Nah, di sini terdapat dampak positif dan negatif. Untuk yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu membantu menjernihkan air karena partikel padat mengendap ke dasar. Yang kedua, mempermudah proses pengolahan air bersih dan limbah. Yang ketiga, mengurangi kekeruan air sehingga kualitas air lebih baik. Dan yang keempat, membantu pemisahan lumpur atau kotoran dari cairan. Untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu yang pertama, menyebabkan pendangkalan sungai, waduk, dan danau. Karena tadi itu kan adanya pengendapan seperti lumpur, pasir, yang menyebabkan sungai, waduk, dan danau itu bisa menjadi dangkal. Yang kedua, yaitu menghambat aliran air, sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Yang ketiga, mengurangi kapasitas tampung bendungan atau saluran air. Dan yang keempat, mengganggu ekosistem perairan akibat penumpukan sedimen. Yang terakhir itu energi Suaranya tidak jelas, Clara. Bisa dibantu Amelia saja. sudah
Baik, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama gravitasi. Nah, jadi pemisahan padatan dan cairan menggunakan gaya gravitasi. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, ukuran dan juga massa jenis yang jauh lebih besar, dia akan turun terlebih dahulu ke dasar. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan di industri. Jadi diterapkan luas dalam industri, terutama biasanya di pengolahan limbah dan limbah cair. Jadi nantinya itu biar bisa terbentuknya cairan bersih akibat sedimentasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu faktornya dipengaruhi oleh sifat partikel dan fluida secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.